Hello Cakranians, apa kabarnya semua? Welcome back to my channel. Kali ini, Cakrawala University kembali mendatangkan guest lecture loh dengan pembahasan yang sangat menarik, yaitu Cyber Security. Materi ini disampaikan oleh Bapak Michael yang telah berpengalaman selama 8 tahun di dunia Cyber Security. Dan di video kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Michael. Yoku mitene! Teman-teman semua, apakah tahu apa itu cyber security? Cyber security adalah praktik bagaimana kita melindungi data-data kita dari serangan luar, oknum yang tidak bertanggung jawab, maupun dari dalam, kelalaian user. Lalu, tahukah teman semua, cyber security itu dapat dibagi ke dalam 3 golongan loh. Pertama adalah Red Team. Red Team ini bersifat ofensive, biasanya lebih dominan untuk melakukan penetrasi ke target sasaran. Yang kedua adalah Blue Team. Berbeda dengan Red Team, Blue Team ini dominan ke defensifenya, dengan melakukan threat hunting, atau gampangnya dapat dibilang mencegah serangan yang akan datang. Yang ketiga adalah Purple Team, yaitu percampuran antara tim merah dan tim biru. Untuk Purple Team ini, dapat melakukan keduanya baik penetration maupun threat hunting. Supaya optimalnya keamanan siber, kita perlu sekali yang namanya SOC. Security Operations Center adalah pusat komando yang bertanggung jawab untuk memonitor, mendeteksi, dan merespons insiden keamanan siber dalam suatu organisasi. Dalam SOC ada juga tingkatan tanggung jawabnya. Berikut adalah contohnya kawan-kawan. Pertama adalah SOC Manager. Bertugas untuk memastikan semua dalam kontrol dengan mengawasi semua aspek. Kedua ada Cyber Security Analyst Tier 1, Incident Triage, yaitu adalah responden pertama untuk setiap insiden keamanan. Mereka memberikan peringatan dan meningkatkan status ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian lebih. Yang ketiga adalah Security Analyst Tier 2, Incident Responder. Tugasnya adalah menyelidiki sistem dan jaringan untuk menemukan apa yang terjadi. Lalu keempat itu Security Analyst Tier 3, Threat Hunter. Tugasnya adalah secara proaktif mencari perilaku mencurigakan dan menguji pertahanan keamanan siber jaringan. Dan yang terakhir adalah Cyber Security Architect, yang bertugas merancang sistem keamanan siber dan prosesnya, mengembangkan pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai komponen fisik, teknologi, dan manusia. Lalu ada juga keamanan siber, auditor kepatuhan luar negeri terhadap peraturan internal eksternal. Di dalam cyber security juga terdapat teknologi yang perlu kita ketahui. Mari kita bahas satu persatu. Di antaranya ada SIEM, Security Information and Event Management. SIEM adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data keamanan dari berbagai sumber dalam suatu organisasi, seperti log aktivitas, sistem deteksi intrusi, dan perangkat keamanan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan siber secara lebih efektif. SOAR, Security Orchestration, Automation, and Response. SOAR adalah serangkaian alat dan proses yang dirancang untuk membantu tim keamanan siber dalam mengelola dan merespons insiden keamanan dengan lebih efisien. Lalu pada tahun 2000-an sempat ada antivirus, yang mana kemudian antivirus ini semakin berkembang dan kemudian muncullah seperti EDR, Endpoint Detection and Responses, XDR, Extended Detection and Responses, dan MDR, Managed Detection and Responses. Ada juga IDS, Intrusion Detection System, dan IPS, Intrusion Prevention System. Secara keseluruhan, IDS berfokus pada deteksi dan pemberian peringatan, sementara IPS berfokus pada pencegahan dan respons terhadap ancaman secara aktif. Kedua sistem ini sering digunakan bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap jaringan dan sistem. NDR, Network Detection and Responses, dan NAC, Network Access Control, yaitu adalah dua konsep yang penting dalam keamanan jaringan, tetapi memiliki fokus dan fungsi yang berbeda. NDR fokus pada deteksi dan respons terhadap ancaman dan aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Sedangkan NAC fokus pada mengelola dan mengontrol akses ke jaringan untuk memastikan bahwa hanya pengguna dan perangkat yang sah yang diperbolehkan terhubung. IAM, Identity and Access Management, dan PAM, Privileged Access Management, adalah dua komponen penting dalam pengelolaan keamanan siber, yang berfokus pada pengelolaan identitas dan akses di dalam suatu organisasi. Ia mencakup seluruh proses pengelolaan identitas pengguna dan akses mereka ke sistem dan data. Sedangkan PAM lebih terfokus pada pengelolaan dan pengawasan akses pengguna dengan hak istimewa, guna melindungi data dan sistem yang lebih sensitif. Firewall, WAF,
Web Application Firewall, and NGFW, Next Gen Firewall IPS. Tiga jenis teknologi ini adalah keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi sistem dan data dari serangan dan ancaman. Firewall adalah garda awal untuk mengamankan jaringan dari akses tidak baik. WAF adalah jenis khusus dari firewall yang dirancang untuk melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, dan serangan berbasis aplikasi lainnya. NGFW menggabungkan kemampuan firewall tradisional dengan fitur-fitur tambahan seperti IPS dan pemrosesan paket yang dalam, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ancaman modern. Menggunakan berbagai jenis firewall ini dalam strategi keamanan siber memberikan perlindungan berlapis yang lebih baik untuk infrastruktur IT sebuah organisasi. DLP, Data Loss Prevention, adalah serangkaian strategi, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data sensitif dan mencegah kehilangan data yang tidak sah. Email Gateway, Email Security and Web Security Appliance. Teknologi ini adalah komponen vital dalam strategi keamanan IT yang bertujuan untuk melindungi organisasi dari berbagai ancaman, seperti malware, spam, phishing, dan serangan berbasis web. Ticket and Change Management adalah dua proses penting dalam manajemen layanan IT Service Management, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna. Tiket di sini adalah proses pengelolaan permintaan dan masalah yang diterima oleh tim dukungan teknis atau layanan pelanggan. Proses ini mengacu pada penggunaan sistem tiket untuk merekam, melacak, dan menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh pengguna atau pelanggan. Sedangkan Change Management berfokus pada perencanaan dan penerapan perubahan dalam layanan TI untuk mengurangi risiko dan dampak negatif pada operasi. Yang terakhir ada Vulnerability Assessment, Penetration Test and Patch Management. Vulnerability Assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan kerentanan dalam sistem, aplikasi, dan jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memahami kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang, serta memberikan rekomendasi untuk pencegahan. Penetration testing, atau pentest, adalah metode pengujian keamanan yang dilakukan dengan cara mensimulasikan serangan terhadap sistem atau jaringan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Patch management adalah proses yang berfokus pada pengelolaan dan penerapan pembaruan perangkat lunak, patch, untuk sistem dan aplikasi guna memperbaiki kerentanan yang diketahui dan mengatasi masalah keamanan. Tujuan dari patch management adalah untuk menjaga lingkungan IT tetap aman dengan memperbarui perangkat lunak yang rentan terhadap eksploitasi. Bagaimana sahabat semua? Dunia cyber sangat kompleks bukan? Pastinya lebih seru jika kita terjun secara langsung. Semoga dengan penyampaian materi ini, kita semua lebih mengerti tentang cyber security dan pentingnya dalam menjaga keamanan data kita ya. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Sekian dan matane!